Selamat siang. Terima kasih kepada Dr. Yan selaku pembimbing saya dan kesempatannya. Ini saya izin membawakan mengenai jurnal reading saya. Judulnya Repair of Aneurysma AP Fistula, sebuah sistematik review dan meta analisis. Jadi saya memilih bacanya karena memang AP aneurisma AP fistula itu sangat kasusnya lumayan ada di HD kita. Namun kita memang masih belajar lagi ke depannya kapan kita akan melakukan tindakan dan bagaimana manajemen dari kasus-kasus aneurisma pasien. Jadi dari sini saya buka dulu sebelum masuk ke jurnalnya, izin dok untuk membawakan beberapa teori sebelum masuk ke jurnal. Yang pertama dari definisi. Jadi definisi dari aneurisma itu sendiri dikatakan aphasia aneurisma itu bila terjadi pembesaran 3 kali lipat dari standar aphasia Kadoki, di mana kita standarnya seperti kita ketahui yaitu 6 mm, sehingga ketika pembesarannya lebih dari 1,8 cm atau 18 mm itu disebut sebagai sebuah aneurisma. Bentukan aneurisma sebenarnya banyak, namun secara umum yang paling kita sering temui itu adalah di outflow plane atau dalam kata lain bisa di junction anastomosis atau di draining vein-nya. Untuk epidemiologi sendiri secara umum itu biasa ditemukan dari berbagai macam penelitian itu ketika pasien sudah berjalan 3,9 sampai 4,9 tahun, dan beberapa faktor resiko yang sering menyebabkan itu adalah ada polycystic kidney disease, kemudian pada pasien-pasien non-diabetik, dan pasien-pasien yang menggunakan HD dengan flux yang tipe high atau tipe tinggi membran. Kemudian dari beberapa studi yang lebih dari 6 bulan itu dikatakan bahwa terjadi aviation aneurisma itu lebih pada 60%, dan 66% itu diameternya paling tidak 2 cm, dan 71% dia bertipe yang bilob atau dua titik aviation, di dua titik aviation. Nah, mungkin sudah kita ketahui bahwa dari definisi klasifikasinya dari aneurisma aviation ini ada dua. Yang pertama itu dari definisi klasifikasi Valenti, ini membaginya berdasarkan tipe atau bentukannya secara klinis yang kita bisa lihat dari klinis. Yang pertama itu tipe 1, ini biasanya berhubungan dengan tipe flow yang tinggi dan biasanya sering terjadi pada pasien-pasien yang aphasia-nya tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama. Tipe 1A itu jadi sepanjang draining vein. Tipe B juga sebenarnya sama, kurang lebih sama sepanjang draining vein, namun bentuknya yang lebih globulasi. Sedangkan tipe 2 itu biasa terjadi pada pasien-pasien yang memang masalah mekanik pada saat puncture aphasia-nya. Jadi memang dari Kadoki dijelaskan bahwa sebisa mungkin untuk puncture aphasia itu jangan menggunakan teknik buttonhole tapi step ladder. Jadi pada yang contohnya pada 2A ini karena titik puncture-nya untuk aphasia-nya itu menimbulkan aneurismatik. Jadi baik dari sisi yang arterinya maupun venanya. Tipe B juga seperti itu kurang lebih sama. Sedangkan untuk tipe 3 ini tipe yang kompleks sudah dapat dijelaskan itu sekitar 3,7%, sedangkan yang tipe 4 itu bisa dibandingkan secara dupleksnya seperti kesannya pseudoaneurisma. Jadi susah membedakannya. Tipe 3 kompleks dok, jadi berbagai bentuk yang selain dari 3 tipe ini dok. Sedangkan ada juga yang berdasarkan temuan USG dan fisiologram itu balas dan bujok. Ini yang klasifikasi juga sering digunakan dalam berbagai macam jurnal. Di mana tipe 1 itu jika ditemukan ada tanpa adanya stenosis atau trombosis. Sedangkan tipe 2 itu ditemukan 50% stenosis. Sedangkan tipe 3 itu parsial trombosis lebih dari 50%, dan tipe 4 ini complete trombosis atau gagal aphasia-nya. Jadi ini sering digunakan sebagai berbagai macam bentuk penelitian, tipe klasifikasi balas dan jawab ini. Sedangkan untuk patofisiologinya sejauh ini, semuanya nggak bagus. Nah ini secara patofisiologi kenapa bisa timbul aneurisma aphasia itu biasanya terjadi karena kombinasi adanya resistant outflow, misalnya aja terjadi stenosis dan distensi dari dinding venus yang terarterialisasi. Bisa jadi karena adanya memang high flow dari draining vein-nya atau memang ada stenosis di contohnya di vena central. Jadi dikatakan di sini biasa terjadi pada cephalic vein itu stenosisnya 57%, cephalic arc 20%,
brachiocephalic vein itu 10% dan vena subclavia itu 6%. Jadi adanya stenosis vena sentral itu juga semakin besar memungkinkan terjadinya sebuah aneurisma aphasia. Selain itu juga seperti yang dijelaskan tadi untuk tipe 2 itu puncture titik aphasia itu bisa menyebabkan eh, terbentuknya aneurisma dikarenakan memang peningkatan tekanan di sana. Jadi memang disarankan jangan seperti ini yang button hole, jadi 2 titik saja. Diusahakan itu tipe rope ladder. Jadi puncture-nya itu bergantian. Misalnya kita buat yang sisi arteri atau vena itu 3 atau 4 titik sepanjang aphasia draining vein yang sudah kita buat. Nah, ini memang minimal disarankan untuk aphasia ini jarak draining fan yang ideal dan lurus itu paling tidak 10 sampai 15 cm. Sehingga diharapkan nanti untuk titik puncture-nya bisa digunakan teknik rope ladder. Kemudian peningkatan mean flow rate, jadi ada beberapa passion yang memang high flow dan juga ada risiko pada riwayat transplantasi ginjal itu karena obat-obatan immunosuppression-nya itu bisa meningkatkan terjadinya aphasia aneurisma. Untuk manajemennya sejauh ini dari Kadoki, jadi pada aneurisma aphasia yang tidak bergejala itu memang konservatif. Sehingga kalau untuk indikasi pembedahannya yang pertama itu jika memang dari kulitnya sendiri dari aphasia-nya itu ada penipisan atau adanya contoh pada gambar ini itu skin necrotic. Jadi skin necroticnya ini eh, bisa impending rupture itu merupakan salah satu untuk indikasi pembedahan. Kemudian adanya high output CAF di mana kalau kita ukur flow-nya itu lebih dari 3.000 ml per menit. Kemudian ada reason untuk kosmetik atau penampakan luar dan di mana fungsi yang terakhir itu fungsi aphasia-nya sendiri sudah tidak maksimal. Misalnya titik puncture yang sudah jauh berkurang dan aliran flow-nya sudah tidak ada kuat. Nah, pada jurnal yang saya baca ini, untuk klasifikasi mereka yang mereka gunakan adalah indikasi operasi berdasarkan balas yang bejok. Jadi ada 3 grup. Yang grup pertama ini pasien-pasien yang terkait dengan ketidaknyamanan karena aneurismanya itu bisa karena nyeri maupun karena alasan kosmetik. Sedangkan yang grup B ini yang paling banyak dominan itu terkait dengan resiko perdarahan. Jadi memang ada penipisan atau erosi kulit, kemudian aneurisma yang berkembang dengan cepat, adanya hipertensi vena, pembengkakan, atau penambahan perdarahan saat digunakan HD. Sedangkan grup C ini yang high flow berhubungan dengan high flow CAF. Untuk pembedahan sendiri sebenarnya tidak ada penjelasan teknik apa yang bisa digunakan yang terbaik untuk berbagai jenis aneurisma aphasia. Makanya di sini saya coba gali di systematic review ini dari beratusan penelitian teknik apa yang mungkin bisa kita gunakan yang terbaik untuk operasi dari aneurisma aphasia. Setidaknya dari sumber yang saya baca itu ada 4 yang kita ketahui, namun memang pada jurnal ini nanti yang paling banyak dibahas itu adalah yang pertama atau yang itu yang remodeling teknik. Jadi memang kita remodeling bisa bentuknya kita langsung aneurisma rapi, kemudian kita primer dengan jahitan langsung atau ada juga yang menggunakan stapler, bahkan ada juga yang menggunakan graft di luar ini. Sedangkan yang kedua ini jadi dibuang aneurismanya kemudian diganti dengan graft. Yang keempat, yang ketiga memang diirigasi aphasia kita buat aphasia yang baru. Atau yang terakhir ini yang sangat jarang sekali ditemukan dan beberapa jurnal jarang digunakan yaitu menggunakan teknik endovaskular yaitu pemasangan stent. Nah, ini contohnya pada beberapa penelitian ini nanti yang digunakan di penelitian ini yang terutama yang remodeling teknik. Ini contohnya ini jadi pasiennya yang titik aneurismanya di eksisi, kemudian dilakukan end-to-end anastomosis dari draining vein-nya. Ini hasilnya yang BA. Jadi titik, daerah anastomosisnya dibuang. Kemudian ini juga remodeling teknik, namun ini hanya dilakukan aneurysmectomy dan aplikasi. Jadi dimasukkan ukuran, jadi bisa di pembuluh darahnya ini dimasukkan bisa NGT, bisa alat-alat lain, pipa yang ukurannya yang kita kehendaki, dan dilakukan aplikasi atau jahitan langsung ataupun menggunakan stapler.
Ini contohnya pada penelitian ini juga ada menggunakan eksternal protese. Jadi setelah dilakukan eh, analisis itu pada tahap akhir ini di gambar E ini. Jadi jadi pada kasus yang ini yang menggunakan eksternal protese, jadi pada E ini dia menggunakan eksternal mesh. Harapannya memang supaya nanti analismanya tidak berkembang lagi. Nah, ini contoh yang lain yang menggunakan step tadi. Nah, ini masuk ke dalam jurnal yang ingin saya bahas. Jadi, dia merupakan sebuah systematic review dan meta-analisis dari penanganan dari aneurisma Avesian. Eh, totalnya, jadi dia memang membahas tentang yang seperti saya jelaskan tadi, Avesian yang lebih dari 18 mm. Kemudian dia menggunakan klasifikasi balas dan jok. Ini tadi sesuai balas dan jok tadi indikasi ada tiga, grup A, B, dan C. Eh, Kemudian metodenya yang digunakan ada aneurismography, aneurismography. Jadi direseksi, dibuang bagian aneurismanya, kemudian dijahit langsung dengan primer maupun stapler maupun dengan external mesh tadi. Kemudian ada aplikasi, jadi tanpa pembuangan dari jaringan aneurismanya langsung dilakukan penjahitan. Ada resection, jadi ini dibuang, diganti dengan vena atau AV graft, kemudian ligasi dan bypass, jadi untuk anastomosis dan endovaskular, tapi tidak dilakukan pada penelitian ini. Ini untuk hasilnya dari 794 penelitian, akhirnya didapatkan 13 penelitian, di mana sudah sesuai dengan eh, target dari penelitiannya. Karakteristiknya sendiri, semua pasiennya totalnya 597 dengan rata-rata umur pasien 55,5 tahun, di mana usia jenis kelamin yang banyak itu pada laki-laki 79% dibandingkan wanita 53%. Dan ini tadi berdasarkan indikasi balas dan biok itu paling banyak yang ditemukan itu yang untuk pencegahan dari bleeding itu 513 pasien atau 86%, sedangkan untuk keluhan pasien itu 4%, dan untuk flow-nya itu 10% atau 53 pasien. Untuk lokasinya sendiri paling banyak di Bakteriosepalik dan Baktobasilik itu 59%, sedangkan pada Radiosepalika itu 41%, dengan rata-rata aneurisma yang ada di penelitian ini 15 sampai 80 mm. Di mana untuk waktu timbulnya Avesian sendiri paling cepat itu 12 bulan dan paling lama itu 144 bulan. Ini untuk hasilnya, jadi dari 13 penelitian di sini dijelaskan berbagai macam teknik yang digunakan pada penelitian tersebut, di mana sebagian besar memang cukup menggunakan aneurysmography, baik itu menggunakan stapler maupun langsung penjahitan, dan ada yang beberapa menggunakan external mesh. Dan di sini dari berbagai penelitian ini memang umumnya rata-rata itu menggunakan pipa sebagai acuan untuk penjahitannya. Contohnya pada penelitian One et al. Ini dia menggunakan kateter ukuran 6 mm. Jadi sesuai target yang ditentukan Kadoki untuk Avesian yang matur, jadi dia aneurismografinya sesuai dengan ukuran 6 mm. Kemudian dari berbagai penelitian ini dijelaskan mengenai primary patensinya, nanti dijelaskan di pembahasan. Kemudian sebagian besar juga ditemukan di sini bahwa dari sebagian besar penelitian itu ditemukan adanya stenosis vena sentral. Dan nanti dijelaskan tata laksananya. Kemudian untuk komplikasinya dalam 30 hari terakhir itu paling utama ada beberapa seperti perdarahan, infeksi, dan stenosis. Untuk hasilnya sendiri, untuk forest plot, untuk hasil dari 12 bulan primary patensinya dijelaskan di sini bahwa memang dari perbandingan antara aneurismography menggunakan external protese atau aneurismography langsung, baik dengan jahitan langsung maupun aplikasi, dan dibandingkan dengan stapler, itu untuk primary patensinya memang tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi hampir rata-rata sama, yaitu di atas 80%, dan di total itu di angka 82%. Namun pada result ini ada satu kasus yang memang angka primary patensinya sangat rendah, yaitu 45% pada penelitian Wong 2017, di mana dia menggunakan aneurysmography langsung. Dikatakan di sini, saya buka jurnalnya, itu ternyata mereka untuk primary patensinya paling tinggi 90% itu saat 10 bulan awal. Namun pada 12 bulan dia turun jadi 45%. Namun setelah dilakukan penanganan, jadi
dilakukan PTA itu primary acetic patency 1 tahunnya naik jadi 96%. Kemudian ini untuk forest plot untuk komplikasi dari berbagai dari tadi jenis-jenis yang aneurysmografinya dari eksternal protese menggunakan jahitan langsung dan stapler maupun itu dijelaskan di sini bahwa komplikasinya tidak berbeda jauh signifikan dalam 30 hari. Jadi di bawah 20%, sekitar 11%. Kemudian pada eh, systematic review ini dijelaskan bahwa dalam 7 studi itu dijelaskan eh, untuk total rawat inapnya itu 1,8 hari, kemudian ada pada 12 studi itu terjadi referensi itu dari ini kecil sekali 3% dari 434 pasien. Jadi hanya 11 pasien dari 434 pasien. Ini hanya ada di 3 studi. Kemudian untuk stenosis vena sentral itu pada 6 studi dijelaskan itu cukup tinggi. Jadi angkanya di 131 pasien atau 21% itu mengalami stenosis vena sentral. Jadi di beberapa penelitian itu memang sudah rutin dilakukan kristalografi dulu pada pasien-pasien dengan aneurisma fascian dan dilakukan penata laksanaan lanjutannya seperti PTA. Dari diskusinya memang jelaskan salah satu faktor utama adanya aneurisma fascian ini memang yang paling jelas terlihat adalah stenosis vena sentral. Kemudian eh, jadi memang dari beberapa penelitian itu dilakukan rutin kristalografi, tapi tidak wajib pada beberapa penelitian yang lainnya, di mana mereka lebih memilih untuk melakukan ultrasound dulu, Doppler ultrasound dulu untuk menilai adanya outflow vein stenosis. Jika memang disangkakan ada apa stenosis di outflow-nya baru dilakukan kristalografi. Kemudian dari perbandingan antara aneurismografi dibandingkan dengan yang menggunakan external reinforcement itu sejauh ini sama saja baik dari patensinya, komplikasinya dan rekurensi dari aneurismanya. Jadi memang tidak signifikan bermakna ketika kita ingin menambahkan external mesh pada aneurismografinya. Jadi sekian dokter dan PPDS sekalian, sahabat dan media sekalian. Jadi dapat disimpulkan bahwa eh, semua untuk aneurisma fascian kita harus beda-beda tiap terapinya tergantung dari jenis aneurisma fasciannya. Secara umum di sini dapat ditata laksana dengan baik menggunakan aneurismografi saja tanpa menggunakan external mesh. Kemudian hasilnya juga sama dibandingkan dengan long term, komplikasinya rendah dan angka frekuensinya yang rendah. Jadi disarankan juga di sini untuk penggunaan kristelografi pada pasien-pasien yang memang dicurigainya ada stenosis vena sentral, dan terakhir memang untuk kasus-kasus aneurisma fascian yang memang tidak bergejala itu sampai saat ini masih tata laksananya konservatif. Demikian dokter.